pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko dalam kuliah tamu di Universitas Brawijaya menyebutkan bahwa keberadaan mobil konvensional secara perlahan akan tergantikan oleh mobil listrik. Kendaraan listrik akan menjadi moda transportasi masa depan dan menurutnya Indonesia harus memiliki mobil listrik karya anak bangsa agar tidak tertinggal dengan negara lain. Industri mobil listrik dalam negeri harus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Saat ini pemerintah terus mendukung ekosistem mobil listrik dengan memberikan payung hukum, insentif dan berbagai kementerian dan membangun infrastruktur mobil listrik seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum di berbagai kota. Mobil konvensional itu nanti secara periodik akan digantikan oleh mobil listrik. Diawali dari klaster pemerintahan atau kementerian dan lembaga, berikutnya mobil atau public transportation, dan seterusnya begitu. Berikutnya, Menteri Industri juga menyiapkan bagaimana tahapan-tahapan industri mobil listrik itu terbangun, tertata dengan baik. Dan berbagai kementerian yang lain telah menyiapkan berbagai aturan untuk itu. Itu teman-teman sekalian. Ini tentang mobil listrik. Saya berbicara dari aspek urgensi, aspek regulasi, ikutannya, dan nanti bagaimana mobil itu. Keberadaan mobil listrik menurut Rektor UB Nufil Hanani merupakan masa depan sehingga harus didukung semua pihak termasuk kampus. Universitas Brawijaya menurut Nufil sudah merintis teknologi kendaraan listrik melalui Fakultas Teknik dengan beberapa prototipe yang sudah dihasilkan. UB juga terbuka dengan pihak manapun untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan listrik. Di sini kan masih mengembangkan mobil pribadi. Ya memang masa depan semuanya listrik, hanya mobil, semuanya. Di negara-negara maju semuanya listrik semua. Kalau di UB sendiri masih di layanan mobil listrik apa sudah menunjang, Mas? Belum, ya nanti lah, pelan-pelan. Hah? Pasti lebih baik lah. Dengan teknik, ya. Kalau untuk targetnya sendiri, Hah? Targetnya sendiri, targetnya apa? dari UB sendiri Waduh, kita macam-macam kerjasamanya, nggak hanya mobil listrik, semuanya kita kerjasama, ya kan? Jadi dengan mungkin mobil listrik, kalau macam-macamnya, gitu ya, mungkin teknik, macam-macam. Berjumpa bersama Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Memasuki 1 Dasawarsa, Otoritas Jasa Keuangan kembali menggelar OJK Mengajar bersama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam kegiatan kuliah umum bertema dampak pandemi terhadap perekonomian dan sistem keuangan serta peran OJK dalam pemulihan ekonomi. Anggota Dewan Komisioner OJK, Ahmad Hidayat menyampaikan bahwa pandemi ini memberi kesempatan untuk mengembangkan model bisnis baru dengan memanfaatkan digitalisasi termasuk meningkatkan sinergi untuk kolaborasi riset bersama perguruan tinggi. Lembaga pendidikan ini memegang peranan yang sangat penting. Banyak sekali riset-riset yang dilakukan oleh
para pengajar, para dosen, para profesor di universitas, dan tentunya ini riset-riset ini akan membantu kita dalam menghadapi situasi yang kita hadapi, dan kita harapkan masukan-masukan yang lebih baik dari lembaga pendidikan. Oleh karena itu saya mendukung ini kerjasamanya bisa semakin ditingkatkan dan kedepannya lebih baik lagi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam implementasi program Merdeka Pelajar Kampus Merdeka atau MBKPM. Hal ini dinilai penting sebagai upaya memberikan edukasi dan meningkatkan kompetensi terkait pemahaman peran lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan 2 tahun ini kan ada peluncuran MBKM. Tentunya OJK Mengajar ini adalah salah satu implementasi yang spesifik ya, spesifik sekali untuk Fakultas Ekonomi. Tentunya akan mendekatkan semua sivitas yang nanti akan sekolah lagi atau akan bekerja di luar sebagai dosen di luar kampus dan sebagainya. Ini akan lebih dekat dengan dunia kerja atau dekat dengan stakeholder, dengan industri yang berkaitan dengan Ya, ini memang kita lanjutkan, jadi diawali dengan OJK Mengajar ini, harapannya nanti banyak mahasiswa kita yang bisa magang ya untuk program MBKM, dan harapannya juga dari magang itu di samping mahasiswa memperoleh pengalaman praktek itu ya mereka bisa berlanjut lah, bisa direkrut di OJK, karena memang OJK ini adalah lembaga strategis di bidang keuangan dalam pengawasan di dunia perbankan, finance ya, untuk melindungi masyarakat agar tidak tertipu oleh lembaga-lembaga keuangan yang abal-abal itu. KSP Muldoko yang juga salah satu pengembang mobil listrik dengan merek MAB menawarkan kepada mahasiswa UB yang memiliki passion dan talenta dalam pengembangan mobil listrik untuk berkunjung dan melakukan praktek langsung di pabrik MAB di Kudus. Muldoko menyampaikan tawaran tersebut kepada Rektor UB setelah mengisi kuliah tamu di kampus UB hari ini. Menurutnya dengan melakukan praktek secara langsung, maka mahasiswa akan mendapatkan banyak hal berkenaan dengan riset dan teknologi mengenai mobil listrik. Menurut saya begini ya, kita harus melihat yang sudah produksi. Nanti saya, Pak Rektor, aku pengen juga nanti anak-anak yang punya talenta, punya bakat dan passion di mobil listrik bisa datang ke MAB, karena itu langsung praktek. Dari praktek itu anak-anak menjadi terinspirasi, ya, dan itu bisa menjadi tantangan. Nanti saya akan bisa mengundang dari mahasiswa Indra itu bisa di Kudus ya, di pabrik MAB itu, sehingga nanti tahu bagaimana itu sebuah industri berproses dan bagaimana mobil itu di engineering ya, agar bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kira-kira caranya menginspirasi ya. Perguruan tinggi? Ya, saya pikir dukungan perguruan tinggi itu dari Kementerian Pendidikan, berikutnya dari BRIN. Kemarin kita sudah kumpul ya. Kumpul begini, apa yang kita bicarakan di KSP adalah pemerintah sekarang sudah membuat draft Perpres untuk manajemen talenta nasional. Nah, dalam manajemen talenta nasional itu apa aja sektor yang ditangani? 1, olahraga, yang kedua seni budaya, yang ketiga sains. Berjumpa bersama Jaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point.
pengembangan ekosistem wirausaha di kampus, Universitas Brawijaya melakukan groundbreaking pembangunan gedung entrepreneurship. Gedung yang berlokasi di samping Samanta Krida tersebut nantinya digunakan untuk mendukung pengembangan wirausaha. Rektor UB Profesor Nufil Hanani pada groundbreaking dan penandatanganan prasasti berharap gedung tersebut akan memberikan manfaat besar bagi mahasiswa dan bisa selesai pada Juni 2022. Selain gedung entrepreneurship, UB juga membangun auditorium Brawijaya untuk menunjang kegiatan perkuliahan yang semakin berkembang. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Pada hari ini telah resmi prosesi groundbreaking yang ditandai dengan penekanan tombol secara virtual. Yang alhamdulillah pada hari ini membantu Brawijaya ada 2 gedung, satu auditorium, yang kedua gedung entrepreneur yang dibantu penuh oleh Kementerian PUPR. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan oleh karena itu pada tim yang bantu saya, Prof. Toyo dan teman-teman, Pak Iwan dan beberapa teman juga, saya ucapkan terima kasih. Ibu sekalian, jadi gedung ini alhamdulillah Universitas Brawijaya ini adalah sudah PTNBH. Akan terbentuk namanya Senat Akademik Universitas, ada juga nanti Majelis Wali Amanah yang belum punya gedung dan beberapa unit-unit yang lain. Sehingga dengan demikian insya Allah gedung ini nanti manfaatnya juga akan penuh. Bahkan kemungkinan besar kantor rektorat juga tidak cukup di sana. Sehingga dengan demikian gedung ini nanti manfaatnya sangat luar biasa. Saya ditanya oleh teman-teman, namanya apa sih gedung ini? Saya simpel saja. Pokoknya intinya adalah rumah Brawijaya, begitulah. Akhirnya teman-teman, saya bukan asli orang Jawa, jadi campur Madura, jadi Jawanya nggak jelas, Maduranya nggak jelas, sehingga mencarikan teman-teman gedungnya dinamakan Brawijaya. Regenerasi petani dengan program petani milenial didukung oleh Fakultas Teknologi Pertanian UB. Saat ini FTP UB dengan berbagai program telah melakukan pelatihan petani milenial di Kota Batu. Dekan FTP UB Profesor Imam Santoso menjelaskan, keberadaan petani milenial ini perlu didukung semua pihak, termasuk FTP UB yang telah melakukan pelatihan kepada mereka. Petani milenial ini tidak hanya menguasai aspek produksi saja, namun dengan perkembangan dan persaingan, saat ini mereka juga harus menguasai aspek teknologi, pemasaran, dan juga komunikasi produk. Dengan Dinas Pertanian terkait, bagaimana kita mendorong petani milenial. Kemarin kita dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Batu, ya juga ada program pelatihan, ya bagaimana integrasi antar on farm ya di sektor pertanian dan dengan industri olahannya. Nah, kalau ini bisa terintegrasi sehingga ada nilai tambah. Ya, jadi misalnya komoditas itu harganya jatuh ya karena diolah lagi gitu misalnya. Kemudian diintegrasikan dengan digital marketing, diintegrasikan dengan wisata dan seterusnya. Nah, sehingga nanti setidaknya akan mendongkrak nilai pertanian ya, hasil-hasil pertanian yang kebetulan pada saat itu misalnya memang anjlok. Ini sudah berapa yang kira-kira warga yang ikuti petani milenial? Kemarin mungkin kurang lebih 20 sampai 25. Kemarin yang kita latih ya. Di Batu mungkin jumlahnya banyak, cuma karena memang pandemi juga kan. Kita memang tidak terlalu banyak kemarin waktu itu. Berarti sudah ada ya yang sudah ada. Sudah menghasilkan. Iya, mereka sudah melakukan aktivitas itu. Nah, kita perkuat saja dengan beberapa apa ya istilahnya skill lah. Iya. Seperti apa sih? Seperti apa sih? Misalnya pengolahan beberapa produk yang selama ini mereka belum mengerti gitu kan. Jadi kita introduksi beberapa teknologi pengolahan, misalnya seperti sawi putih kemarin misalnya. Jadi yang selama ini mereka belum memikirkan gimana produknya, olahannya dan seterusnya. Sawi putih diapain? Menjadi apa namanya ya? Lupa saya, ada tim kemarin yang jadi sudah ada produknya? Sudah ada produknya, sudah kita latih.
Ya seperti ditambah lagi mungkin areanya lagi batu aja apa mungkin. iya nanti kita akan kerjasama dengan kabupaten, kita akan kerjasama dengan lagi. PTPN 11 melalui Puslit Sukosari melakukan inovasi mengubah pisang menjadi beras sebagai salah satu bahan pangan pengganti beras. Nani Tri Ismadi, manajer Pusat Penelitian Sukosari mengatakan bahwa potensi pisang di Lumajang melimpah dan jika musim panen sering harganya jatuh sehingga memotivasi Puslit Sukosari melakukan penelitian untuk mengubah pisang menjadi lebih bermanfaat dan memiliki nilai lebih. Hasil penelitiannya berupa beras pisang dengan kandungan gizi yang lebih baik. Saat ini sudah dijual secara terbatas dan disosialisasikan di sekitar Puslit untuk warga umum. Pendahuluan. Jadi kami itu PTPN 11 mengembangkan, sebenarnya aslinya kan tebu. Tetapi kami di Puslitnya belajar sedikit tentang pisang karena kami posisinya ada di Lumajang. Nah, sehingga di sini potensinya adalah pisang. Yang jadi masalah kita kemarin itu sebenarnya kepedulian BUMN, sinergi BUMN gitu ya, sehingga kami peduli dengan masalah yang ada di Lumajang. Sementara begitu, awalnya begitu. Nah, yang di Lumajang ini pisang berlimpah, tapi harganya jatuh. Harga pisang itu yang dulu, mungkin pisang emas yang dulu nilainya ekspor, kita ekspor gitu ya, per kilonya itu kan tinggi. Dan sekarang itu tidak setinggi itu lagi, sehingga petani pisang mengeluh. Nah, di sisi lain, petani pisang mengeluh, di sisi lain, di era pandemi seperti ini, memang harusnya kita memanfaatkan produk lokal untuk bertahan hidup. Nah, itulah akhirnya kami sinergikan menjadi, kita pengen punya produk yang asli Indonesia, tapi itu menjadi makanan pokok, gitu ya, selain beras putih. Nah, pisang ini tak otak-atik akhirnya, itu bisa kita buat bentuknya saja sebenarnya yang kita mainkan. Bentuknya kita rubah menjadi satu produk yang bisa berumur panjang, tapi bisa menjadi makanan pokok, pengganti nasi. Akhirnya kita buat produk namanya beras pisang, yaitu pisang yang sudah optimal masa kemasakannya, tetapi belum matang gitu ya, belum kuning gitu, belum matang. Tetapi kandung patinya sudah maksimal. Itulah yang kita berhentikan kemasakannya. Kemudian kita bentuk partnya, bagiannya menjadi kecil-kecil yang bisa berumur panjang dan kita bisa makan bersama lauk-pauk. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.